Saya, Fedi Pilot, Asuransi. Ini video terbuka buat semua stakeholder dalam industri perasuransian. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini bukannya penentangan, tapi inilah sebuah kontribusi pemikiran saya bagi industri perasuransian khususnya, dan juga bagi pembuat kebijakan serta para praktisi perasuransian. Setidaknya ada 3 hal yang saya ingin coba sampaikan ya terkait pemikiran saya yang tidak setuju dengan kebijakan daripada OJK. Pertama, masalah kebijakan tarif asuransi kendaraan motor dan properti. Sesungguhnya sudah banyak video-video yang saya buat sebelumnya terkait mengapa saya tidak setuju. Saya ingin coba sedikit flashback kembali ke belakang pada waktu tarif ini dibuat oleh OJK jilid pertama. Disampaikan oleh pejabat OJK pada waktu itu bahwasannya tarif ini adalah untuk melindungi masyarakat pengguna polis, pemegang polis, bila mana ada perusahaan asuransi tidak mampu membayar karena preminya tidak cukup. Saya pikir hal ini tidak benar. Mengapa? Karena tidak ada perusahaan asuransi yang tidak mampu membayar klaim asuransi kendaraan motor maupun properti yang sepanjang pengetahuan saya ya pada waktu itu 3 dekade ya di jilid pertama, tidak ada perusahaan asuransi yang bangkrut karena membayar klaim. Tidak ada nasabah yang tidak dibayar klaimnya. Dan kemudian raport asuransi umum pada waktu itu tidak ada ataupun sedikit yang merah. Ya semuanya biru, mendapatkan keuntungan artinya. Jadi tidak ada alasan yang disampaikan oleh pejabat tersebut tidak tepat ya untuk melindungi masyarakat. Bahkan sebaliknya, tarif ini kontraproduktif. Mengapa? Karena nasabah-nasabah yang selama ini membeli premi asuransi, ya membeli polis asuransi dengan premi yang mampu dibayar, sekarang tidak mampu lagi dibayar. Kenapa? Karena preminya meningkat drastis, ya. Jadi tidak adil buat nasabah. Kemudian juga tidak adil buat nasabah juga. Kenapa? Karena walaupun kode okupasinya sama, tetapi karena tingkat risikonya bahayanya berbeda, mestinya tarifnya beda. Ya, tarifnya beda. Kenapa? Katakan misalnya tekstil perusahaan Jepang yang berada di kawasan industri, kemudian satu lagi tekstil lokal nasional yang di kawasan Raja Ekek Bandung. Apakah sama tarifnya? Ini tidak logis, tidak masuk akal. Ya, sesungguhnya premi itu harus beda. Kenapa? Karena tidak ada risiko satupun yang sama. Jadi tidak adil buat nasabah. Ya. Kemudian juga tarif ini tidak adil buat perusahaan asuransi yang memiliki teknik underwriting yang bagus, ya, kemudian claim management yang bagus, sehingga mereka punya PRS mereka, loss ratio mereka bagus, ya. Jadi tarif ini sesungguhnya melindungi perusahaan asuransi yang boros dan bolot. Ya, sekali lagi, tarif ini melindungi perusahaan asuransi yang boros dan bolot. Ya, jadi itu tarif mengapa saya tidak setuju. Sudah ada kajian yang disampaikan oleh Aparindo pada waktu kami membuat kajian tersebut terkait dengan tarif yang dibuat oleh OJK pada waktu itu. Ya. Dan saya juga disampaikan Pak Ahmad Nasrullah, dan kita sudah membuatkan suatu seminar ya tentang debt tarification, ya apa plus minusnya. Dan saya sudah mengundang pada waktu itu banyak praktisi-praktisi perasuransian, dan sesungguhnya tarif ini tidak baik untuk industri perasuransian maupun untuk konsumen. Ya. Kedua, masalah retensi nasional. Coba Anda lihat kembali, apakah kita punya capital flight semakin sedikit? Apakah service kepada perusahaan asuransi seeding company lebih baik dibandingkan seeding company membeli langsung backup dari luar negeri? Tidak. Banyak perusahaan asuransi seeding company yang saat ini jerah, kapok perusahaan dengan professional rate. Ya. Kenapa? Karena begitu lambat penanganan klaimnya. Ya, ada beberapa perusahaan asuransi yang tidak mengikuti keputusan hukum. Jadi seeding company sudah membayar klaim, tapi asuransi tidak mau membayar klaim yang dibayar oleh seeding company. Ini kita akan buatkan seminar tanggal 12 Desember 2024 nanti, ya, terkait dengan hal ini. Ya, jadi retensi nasional tidak baik untuk industri. Ya, kenapa? Karena ini memanjakan professional rate dan bukannya memperkecil capital flight. Tidak. Anda coba lihat. Coba saya mau lihat kajiannya, ya. Dan banyak perusahaan asuransi semenjak retensi nasional diberlakukan pada waktu itu memperkecil mereka punya retensi karena mereka pikir ngapain gua kasih professional rate, kemudian nanti gua dipersulit oleh professional rate untuk mendapatkan
recovery. Dan terus saja banyak teman-teman yang di sidang company yang tidak berani bicara secara terbuka. Tapi karena saya akademisi, saya dosen, saya guru, saya punya kewajiban untuk menyuarakan hal ini. Dan retensi nasional perlu dikaji ulang. Saya setuju. Yang ketiga, modal store ditingkatkan. Dengan modal store ditingkatkan, tentu harus diatur lagi mengenai mereka punya retensi masing-masing perusahaan asuransi yang lebih besar, mesti diatur sehingga mereka punya on retention akan lebih besar dan capital fund mungkin akan kecil. Tetapi yang ketiga ini saya pun tidak setuju juga dengan pemikiran OJK dengan pertimbangan demikian. Pertama, semakin besar modal store perusahaan asuransi tentu para pemodal pun investor ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar pula, sehingga nanti ke depan banyak perusahaan-perusahaan ataupun nasabah-nasabah yang kecil-kecil UMKM yang mungkin tidak dilayani dengan baik oleh perusahaan yang besar tersebut. Dan mengapa? Karena saya ingat sebuah perusahaan joint venture insurance broker pada waktu bicara dengan saya, kami di sini tidak akan menerima bisnis yang komisinya di bawah 10.000 US dollar. Coba pikirkan, ya. Kalau seandainya perusahaan-perusahaan asuransi yang besar tadi dengan modal 1 triliun, apakah mereka mau menangani menangani bisnis kendaraan motor yang premi ratusan ribu, individual, consumer? Apakah mereka mau menangani penutupan asuransi rumah tinggal yang harganya 1 miliar? Buat mereka pasti tidak worth it. Ya, saya khawatir dengan adanya modal store ini, ya, banyak perusahaan asuransi yang saat ini bagus, ya, akhirnya tutup. Dan kemudian nasabah-nasabah yang dan akhirnya terjadi PHK dan kemudian banyak pengangguran di industri perasuransian dan kemudian terjadinya oligarki, terjadinya persekongkolan ataupun kekompakan ataupun apapun untuk menentukan tarif sendiri kalau semakin banyak semakin sedikit pemainnya, ya. Dan kemudian jadi kembali lagi buat konsumen individual, retail, kemana mereka mau? Apakah mereka akan dilayani dengan baik oleh perusahaan asuransi yang modal store-nya besar sekali? Ya, apakah mereka mau menerima premi yang ratusan ribu? Saya khawatir mereka tidak akan menerima. Ya, dan kemudian kepada siapa mereka akan mendapatkan backup? Kepada siapa mereka membeli proteksi? Dan saya berharap perusahaan asuransi yang kecil, ya, semestinya tetap dibiarkan, tetap dipelihara, di-maintain, agar mereka bisa melayani nasabah-nasabah yang kecil tadi. Ya, dengan modal store yang katakanlah 100 miliar, mereka boleh menangani bisnis dengan ukuran tertentu, dengan modal store 250 miliar, dengan mereka bisa menangani bisnis tertentu yang lebih besar, 500 miliar dengan modal lebih dengan risiko yang lebih besar, dan seterusnya. Jadi, bukannya dilarang, harus ditutup maka dengan modal kecil, tapi diatur sedemikian rupa sehingga nasabah mendapatkan pilihan yang lebih banyak. Ya, dan jangan sampai, mohon maaf, ini pemikiran saya, jangan sampai di jilid 3 ini, di bawah kepemimpinan Pak Ogi, banyak perusahaan asuransi yang tutup. Ya, banyak yang tutup, kemudian industri asuransi ini tidak lebih baik. Kenapa? Karena modal store bukanlah jawaban. Karena banyak perusahaan asuransi yang besar yang ternyata gagal. Kenapa? Karena mismanagement, pemimpinnya tidak baik, integritasnya rendah. Ya, sesungguhnya bukannya ada small is beautiful. Semakin kecil semakin ringkas, semakin ekonomis sebuah perusahaan. Sehingga mereka bisa menata dengan baik. Kalau besar, saya percaya akan jauh lebih boros. Kenapa? Karena tadi kembali lagi, modal store besar, mereka akan berkantor di tempat besar, karena asuransi ada asuransi consumer, asuransi retail, asuransi mikro, yang mesti dilayani oleh siapa? Oleh perusahaan asuransi kecil. Tolong, kita coba bicarakan kembali, agar jangan sampai aturan permodalan ini menjadi kontraproduktif dan kemudian Anda semua akan menyesal. Wah, ini ternyata kebijakan saya salah. Tolong, sebelum ini terlanjur, dipikirkan baik-baik, dibuatkan kajian. Jangan membuat sesuatu hal yang akan Anda dan saya sesali. Mohon maaf bila tidak berkenan, bukan tujuan saya untuk menyakiti siapapun. Saya hanya ingin berkontribusi bagi industri asuransian karena saya hidup dan mencari nafkah di sini. Dan Anda semua yang membuat kebijakan mungkin pun juga akan sebentar lagi akan berlalu, tidak akan lagi menjabat. Ya, karena itulah jabatan politis, bukan jabatan profesional. Saya Fedi Pilor, guru asuransi bagi industri asuransian dan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sampai jumpa.